Jalu nih. Jalu ngangkat tentang apa? Pernikahan, Pak. Ah? Pernikahan, Pak. Penelitian. Apa? Tentang apa, Jalu? Pernikahan. Oh, hobi banget ngangkat pernikahan. Iya. Suara saya jangan di Lebih muda speaker aja, ya. Pak. Enggak juga. Cari apa sih yang menarik dari pernikahan nih? Hal apa yang beda yang menarik? Pernikahan apa nih? Pernikahan dini. Jalu kan berarti jurusan konsentrasi perdata. Nah, yang menarik perkawinannya apa nih? Tentang apa nih? Bisa nggak ngasih saya yang menarik? Apakah perkawinan sedarah kah? Atau perkawinan terkait kelamin tadi kah? Atau apa tuh? Belum nemu. Kok belum nemu? Apa yang menarik gitu? Harus ada yang menarik ya. Iya, Pak. Pendi tentang apa? Ini, Pak, hukum perusahaan. Hukum perusahaan. Tentang apa? Kalau pengennya sih ini, Pak, tentang kedudukan legal officer, Pak, dalam perusahaan. Oh, jadi gini, sama kayak tadi, kayak Rahma tadi tuh. Misalnya kedudukan legal officer, itu kayaknya ini ya. Kedudukan legal officer dalam perusahaan. Jadi gini, itu berarti yang diangkat pasti hubungan kerjanya dulu kan. Nah, kalau legal officer tuh dia outsourcing atau apa gitu. Cek tuh undang-undang tenaga kerja tuh. Halo? Halo Pak Pendi. Suaranya nggak ada, Pak. Masa sih nggak ada suara saya kedengaran? Iya. Nggak ada. Kalau ini sekarang? Video Bapak juga jeda. Nah, ini dengar, Pak. Ada ya? Oke. Nah, Pak Pendi, cari tuh misalnya hubungan kerjanya apa dulu tuh? Hubungan kerja ini Pak Pendi. Hubungan kerja antara legal officer itu dan perusahaan apa tuh hubungannya? Cek dulu tuh. Iya, Pak. Pengaturan istilahnya ya, Pak ya. Hubungan aja, nggak usah pakai kata-kata pengaturan, nggak mesti ada kata pengaturan gitu. Hubungan kerjanya apa? Terus apabila terjadi PHK, perlindungan hukumnya gimana tuh? Seperti itu tuh Pak Pendi. Bahasanya simple ya. Perdata. Kalau Imah ngangkat tentang apa nih? Imah ngangkat tentang apa? Imah ngangkat tentang apa? Belum ada lagi, Pak. Masa nggak ada ide sama sekali? Coba deh, apa nih kira-kira yang terlintas dari Imah sekarang? Apa yang terlintas? Pidana perdata apa Imah? Pidana, Pak. Nah, apa yang terlintas tindak pidana apa yang menarik buat Imah nih? Tindak pidana pemalsuan surat kah? Atau terkait dengan hoax kah? Imah ngupil tuh. Ngupil Imah tadi aja. Apakah terkait hoax kah atau apa? Harus ada ide. Harus digali mulai dari sekarang ya. Jangan lewatkan waktu. Nanti telat loh. Kalau telat, terus bikin teman yang lain kalau telat, terus bikin teman yang lain telat, kan akhirnya tertunda lagi lulusnya. Seperti itu tuh. Kalau Ansor, ngangkat tentang apa Ansor?
Ya, Pak. Ansor kan tentang HTN. Nah, Iya, Pak. kira-kira judul skripsinya ngangkat tentang apa tuh? Masih mencari di sekitar pemerintahan sih, Pak. Apa itu? Contohnya apa? Ansor Belum ada. kerja di dinas mana? Kerja di Dinas Ketahanan Pangan, Pak. Nah, itu aja terkait ini wewenang tentang penyediaan pangan berkelanjutan tuh. Angkat aja tentang itu tuh. Siap, Pak. Tentang ini ketersediaan penyediaan lahan berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Yang pertama pasti bicara wewenang dulu ya. Siapa sih yang berwenang menyediakan lahan nih? Nanti dicek Undang-Undang 23 2014, wewenang siapa nih? Nah, terus yang kedua, kalau tata negara pasti nanti atau administrasi negara itu suara saya pakai speaker di sana ya. Jadi menggema eho-nya nih. Oh, Desira Dawayanti berarti. Nah. Jadi yang kedua terkait ini tuh tanggung jawab jabatannya tuh. Nah, seperti itu Ansor. Sesederhana itu aja gitu. Iya kan? Siapa sih yang berwenang untuk menyediakan lahan nih? Kan ada lahan nih. Nah, lahan berkelanjutan siapa sih yang berwenang? Angkat aja tentang itu tuh. Iya, Pak. Kalau Suprianto LE, elemen. Ngangkat jurusan apa? Perdata, Pak. Jurusan perdata. Ngangkat tentang apa perdata? Rencananya mau tentang perjanjian kontrak kerja buruh, Pak. Nah, itu menarik tuh. Nah, misalnya sama tentang kerja buruh, lihat tuh hubungan kerjanya antara buruh dan perusahaan apa tuh? Apakah dia pegawai tetapkah? Sambil dicatat nih Pak Supri itu. Nah, apakah terkait dengan hubungan kontraknya apa tuh? Apakah dia outsourcing? Apakah sebagai pekerja tetap? Atau dia hanya di ini aja? Sewa jasa aja gitu. Iya, Pak. Kemudian perdatanya, tanggung jawab perdatanya gimana tuh? Ya, sesederhana itu aja. Sebenarnya skripsi itu simple, tapi kalian harusnya ngelihat lagi ke dasar-dasar hukum. Kan hubungan, kedudukan hukum. Itu kan mata kuliah, ini kan pelajaran dasar semua kan? Apa segala macam tuh. Stanley sudah. Suprianto yang satunya nih, ngangkat tentang apa? Mau ini Pak, mau pidana anak Pak. Tentang pidana anak, jangan sampai sama dengan rahmah. Tentang apa nih? Suprianto tentang apa tuh? Maunya ini Pak, apa namanya, perlindungan anak-anak. Perlindungan hak-hak anak. Boleh tuh, perlindungan hak-hak anak. Nanti bahas hak-hak anak apa saja tuh. Kan pasti bicara perlindungan, kan bicara hak-hak anak dulu kan. Nah, kemudian dalam kondisi penyidikan, anak itu dia berhak nggak dapat pengacara gitu. Itu aja. Kemudian misalnya terkait tindak pidana, misalnya ini sudah anak, kemudian juga dia anak penyandang disabilitas. Sama nggak haknya dengan anak biasa gitu. Sesederhana itu aja. Sebenarnya skripsi itu simple apabila kalian menguasai dasar-dasar hukum. Deh. Makan lebih susah bikin status kan. Kalau bikin status nih gimana nih supaya lebih keren nih status kan, di-like banyak orang. Kalau itu sederhana itu aja. Kalau Triamerni tentang apa? Perdata, pidana, tata negara? Tata negara, Pak. Oh, sama kayak ini ya. Sama kayak Angga ya. Ngangkat tentang apa nih tata negara? Lagi belum dapat judulnya, Pak. Kira-kira yang dekat apa nih? Yang dekat dengan keseharian Triamerni ini? Apakah pemerintahan desa kah? Ataukah terkait dengan pemerintah kabupaten kah? Apa nih? Bingung juga, Pak. Triamerni tinggalnya di mana? Di Sampit atau di Kandan? Atau di Kota Besi ngikuti Angga atau gimana?
Di Kuayan, Pak. Nah, di Kuayan. Cari tuh tentang pemerintahan desa, wewenang pemerintahan desa tentang pengelolaan alokasi dana desa pasca corona. Simple kan? Iya kan? Ini kan pemerintah dapat dana desa. Kebetulan ada corona. Terus dana desa ini mau diapain? Apakah tetap fokus membangun desa atau bikin perlindungan? Misalnya beli sanitizer atau beli kebersihan-kebersihan. Nah, wewenang pemerintah desa terkait dengan penanganan corona tuh. Cari tuh, sederhana itu aja, cari yang dekat-dekat aja. Ya kan, tapi kan update kan. Jadi saya pun ngerasain. Tapi sambil dicatat ya, Tia Merni ya. Sayang loh, aku segala macam. Mulai sekarang disusun. Nanti kan bicara wewenang, pasti bicara tanggung jawab pemerintah desa. Seperti itu gitu. Atau misalnya ini hubungan antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa bisa juga. Nah, cari yang simple ringan tapi walaupun jauh di mata dekat di hati gitu Tria Merni. Nangkep ya pesan saya ya Tria Merni ya. Ya, Pak. Ya sambil dicatat jangan nanti pandir apa sih Din lah. Pandir apa kan inget lagi kita jangan ya. Ngomongnya harusnya ngomongnya bicara saya tanyain satu persatu ya. Siapa tadi ya? Nih bawa ini. Bawa jurusan apa nih? Jurusan apa? Bidan. Perawat, Pak. Dokter kandungan. Oh, Dokter iya. kandungan, Pak. Dokter kandungan lagi. Kenapa enggak dokter? Kenapa spesies kulit dan alat kelamin? Kan biasanya spesies kulit dan alat kelamin jadi satu kan? Tentang apa nih bawa ini? Pidana, Pak. Pidana. Pidana Pidana masalah pedofil, Pak. Pedofil. Pedofil. Kalau ngomongin Ibnu jangan di depan orangnya ya. Seperti itu. Kalau ngomongin AG jangan di depan orangnya ya. Kalau ngomong pedofil ya. Iya, Bawai. Halo. Bawai. Nah, pedofil. Iya. Tentang pedofil. Nah, pedofil berarti pencabulan anak di bawah umur ya. Itu cari deh, kayaknya banyak. Siap, tentang Pedofil kan. Nah, nanti itu banyak tuh putusan tindak pidananya tuh. Coba deh cek di komentari tindak pidana tuh. Bisa aja tetap menghukum tapi dengan pertimbangan yang berbeda. Nanti tergantung apakah dia cuma makanya itu, Pak. Soalnya pengalaman pribadi. Soalnya kemarin kalah debat, Pak. Iyalah, tentang tindak pidana. Terus hukumannya apa gitu? Apakah nanti sanksinya, misalnya cocoknya dengan orang yang pedofil ini, apakah dia disuntik ini aja supaya lintuk kah? Apakah suntik kebiri apa segala macam kah? Nanti dikaji tuh Bawai. Mati pucuk, Pak. Nah, makanya cari yang deket-deket aja. Tulis mulai dari sekarang. Seperti itu. Nih, Nur Eka Fitriani. Udah ada bahannya, Pak. Banyak, Pak. Wih, hebat ya. Hebat. Harus gitu ya, lulus cepat nih supaya kalau kalian kompak, lulusnya cepat juga gitu. Ini jangan aku baru ide aja. Kalau baru ide aja susah, nanti lulusnya lambat lagi kalian. Nih Nur Eka Fitriani ngangkat tentang apa nih? Halo Eka. Eka ini termasuk tipe orang yang kalau kuliah pasang profil aja nih kisahnya belajar ya. Padahal nggak ada. Padahal santai nih. Ya kan nggak ada gambarnya. Ini baru ada nih. Eka ngangkat tentang apa nih? Ada, Pak. Ngangkat perdata, pidana atau apa? Niatnya sih mau ngangkat tentang hukum aborsi bagi korban pemerkosaan. Tentang aborsi, jurusan perdata pidana. Eka perdata pidana. Halo Eka. Suaranya putus-putus, Pak. Melek, Pak. Eka kayaknya lagi di ini nih. Lagi di laut lepas. Melek, Pak. Pidana. Tentang pidana. Nah, kalau tentang pidana, banyak tuh putusan-putusan tentang aborsi. Nanti dicek mana yang aborsi kena tindak pidana, mana yang aborsi tidak kena pertanggungjawaban pidana.
cek tuh. Kan ada pengecualian kan? Rasanya tuh, misalnya ini terkait kesehatan. Tapi dengan catatan dia udah nikah ya. Udah kawin tuh. Terkait kesehatan, nih kalaunya ini pilih mana? Pilih ibu apa pilih anak? Apakah itu dapat dikategorikan tindak pidana? Nah, bisa tuh misalnya tidak hanya satu putusan, tapi ada 2 putusan. Ini satu putusan tentang aborsi menghukum, satu putusan tentang aborsi bahwa dia tidak menghukum itu. Gitu. Seperti Suara itu. Beda, Pak. Seperti itu, Nur Eka. Jelas, Nur Eka? Halo, Eka. Jelas, Pak. Nah, ini jelas nih, Ya, Eka nih. jelas, Pak. Ini bisa juga Eka nih. Apa parori ini pandar terus nih? Iya, akan jaja. Karena peset sekali. Bisa juga ya. Daripada mau kepala nih, sudah Jar. Halo. Nah, Amel sudah, Tori sudah. Desi nih, tentang apa nih? Pidana perdata? Tata negara. Pidana, Pak. Tentang apa? Ngangkat tentang apa, Desi? Kalau misalnya hak cipta bisa pidana apa perdata tuh, Pak? Bisa. Lihat tuh undang-undang hak cipta. Kapan seseorang dikenakan tindak pidana? Apakah ketika dia mengaku itu merek dia bisa dikategorikan tindak pidana? Oh. Bisa juga tuh. Misalnya pemalsuan berkas mengenai hak cipta. Bisakah dikategorikan pemalsuan surat? Pemalsuan dokumen, lihat itu gitu. Makanya saya bilang hukum itu bisa ada 3 aspek. Ada aspek perdata, pidana, administrasi atau tata negara tuh. Sesederhana itu aja ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Kan apa sih? Kan kata Bapak harus ada case-nya kan, kasusnya gitu. Jadi terkait kasus. Kasus itu dia bisa dari putusan pengadilan, bisa kasus ilustrasi. Ini kalau tidak ada di putusan pengadilan, kan Desi bisa menggunakan ilustrasi nih. Misalnya seperti ini kasusnya nih. Digambarkan nih, ini pemalsuan. Misalnya dia memalsu, mengaku-ngakui, kemudian menyebarkan berita palsu bahwa dia pemilik dari pemegang hak cipta. Bikin ilustrasi. Jadi ada kasus yang benar real, ada putusan pengadilannya, ada kasus ilustrasi. Oh iya, Pak. Tapi ini harus imajinasinya tingkat tinggi nih. Memang harus gitu hukum itu bukan imajinasi hayal kosong, tapi dia memprediksikan bila ini terjadi, ini loh penyelesaiannya. Seperti itu tuh. Oke. Siapa lagi ya? Nur Rahma sudah. Mayong nih cocoknya tentang pembajakan film deh. Siap, Pak. Sering nonton film, Pak. Nah, angkat tuh pidana perdata. Pidana, Pak. Nah, angkat aja tentang pembajakan film tuh, pembajakan film Batman. Saya nggak nonton nanti, Pak. Pembajakan film. Nah, angkat tuh apa segala macam tuh. Dinamanya tindak pidana pembajakan. Pemilikan senjata api itu bisa, Pak? Berarti penyalahgunaan senjata api. Bisa. Ya, bisa. Nah, nanti dilihat dia penyalahgunaan senjata api gimana. Misalnya dia sudah ada izin senjata api, tapi dia disalahgunakan. Atau dia tidak mempunyai izin penyalahgunaan, dia tidak punya izin pemegang senjata api. Kan beda konteks kan. Ada yang izin, ada yang punya izin tapi disalahgunakan. Ada yang tidak punya izin, misalnya Mayo Melvin nih, menggunakan senjata ayahnya. Kan banyak kan ada kejadian dulu kan. Ada ya, anak, ini gara-gara ayahnya sembarangan naruh pistol, anaknya megang kan, nembak kan akhirnya ya, kan. Gitu tuh. Itu jelas tuh. Sederhana itu ditulis mulai dari sekarang tuh. Tanggung jawabnya, unsur-unsur tindak pidananya apa. Seperti itu. Ahmad Hamdani, tentang apa nih? Ahmad Hamdani bisa lagi berzikir nih. Berzikir nih. Berzikir nih. Nah, apa? Pemilikan hak atas tanah. Tentang apa? Jurusan perdata pidana Ahmad Hamdani. Perdata ngangkat tentang atas tanah. Tentang tanah. Apanya tuh? Tentang tanah. Pemilikan. Jual beli tanah. Surat kepemilikan. Surat kepemilikan.
Bukannya sertifikat hak milik itu objek katun. Keputusan tata usaha negara, objek peradilan tata usaha negara. Dilihat ya, kapan suatu, misalnya terkait pertanahan, itu terkategori perdata. Nah, karena di perdata itu gugatannya cuma dua, wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Nah, kalau jual beli tanah, bisa wan prestasi. Kalau perbuatan melawan hukum itu seperti ini. Ini orang bangun bangunan di atas tanah, tapi bangunannya menghalangi pemandangan, nggak memberi space atau ruang bagi kita lewat, itu bisa tuh perbuatan melawan hukum. Jelas ya Pak Ahmad Hamdani ya? Halo Pak Hamdani. Ahmad Hamdani AG, ikon kita. Hah? Jelas ya? Terkait tanah tadi ya? Langsung gangguan jaringan. Mendengar juga pander peburuan nih. Tumpang tindih, Pak. Hah? Siapa ditindih? Tumpang tindih. Suara siapa tuh? Pertanahan, kalau tanah yang itu tanahnya bisa. Kayak tumpang tindih gitu. Berarti bicara perbuatan melawan hukum. Kalau misalnya Rusdi perdata, berarti perbuatan melawan hukum dan tumpang tindih. Jangan lari ke pidana. Perbuatan melawan hukumnya apa tuh tumpang tindih? Nah, perbuatan melawan hukumnya ya. Ini misalnya sertifikatnya hak tumpang tindih. Ini gara-gara BPN mengeluarkan sertifikat hak milik tumpang tindih. Bisa tuh. Ada yang namanya onrehmatis Dutch overheads tuh. Perbuatan melawan hukum dari pemerintah. Nah, unsur-unsur perbuatan melawan hukum tumpang tindihnya apa? Kemudian tanggung jawab perdatanya apa? Tanggung gugat perdatanya apa? Kan enak kan? Sesederhana itu aja bikin skripsi itu. Jangan cepat-cepat, Pak. Tanggung jawabnya ya. Ya, jadi ada mazhab beda-beda ya. Kalaunya pidana tanggung jawab, kalaunya perdata tanggung gugat. Perdata, kalau saya perdata, Pak. Nah itu tuh. Nanti perbuatan melawan hukum, permasalahan pertama, permasalahan keduanya tanggung gugat. Tanggung gugat ya. Iya. Enak kan kalaunya bicara kayak gini kan. Saya lihat kalian kalau saya jarang nemuin saya, atau temuin aja saya enak kok orangnya. Kan kalau saya nggak ada ngajar. Enggak lah, kalau sore saya ada, selama saya ada di Sampit ya. Bisa temuin saya. Corona. Kan bisa via WA kan? Via WA apa segala macam tuh. Kalau saya simple ya apa segala macam. Siapa lagi ya? Nur Rahmah, Mayong Mepin, Pak Haji Ansah ada yang ditanyakan? Ngangkat tentang apa? Pidana perdata Pak Haji? Ada Pak. Ngangkat tentang apa Pak Itu Haji? masalah? Halo? Halo? Bisa didengar Pak? Bisa. Pidana apa perdata? Pian? Perdata Pak. Nah, ngangkat tentang apa perdata? Itu ada 3. Pertama itu masalah penerbitan sertifikat tanah fiktif. Ini pertama, guys. Yang kedua itu pernikahan di bawah umur, pernikahan dini. Apa? Ketiganya kalau disetujui itu juga pernikahan siri. Pernikahan siri. Bapak, kalaunya tidak melewati kantor agama gitu. Pemalsuan surat, Bapak pasti itu pidana tuh, pemalsuan surat itu pasti pidana, pemalsuan sertifikat hak milik. Itu tanggung jawab pribadi. Pidana lah Pak, yang ini. Bapak kan pemalsuan kalau surat. di bawah umur itu, kalau pernikahan di bawah umur itu apa termasuk pidana Pak? Kayaknya sudah banyak yang angkat deh di bawah umur Pak. Iya Kak. Di bawah umur sudah pernah ada yang angkat gitu. Yang pernikahan di bawah umur. Pernikahan, ini macam-macam nih. Ada yang pernikahan online, hamil online kan? Ada juga yang udah ngangkat tuh. Pernikahan melalui media kayak gini tuh. Ansar disponsori oleh Aqua. Ya. Jadi pertanyaan saya kalau pernikahan di bawah umur itu termasuk pidana atau gimana Pak? Itu kan pernikahan di bawah umur nggak masalah. Pernikahan di bawah umur kan ada dispensasi kan? Perdata itu Pak. Dia biasanya memohonkan penetapan ke pengadilan tuh. Bahwa ini di bawah umur misalnya karena apa? Bisa diperbolehkan karena dia MBA dulu kan. Misalnya hamil duluan. Aku hamil duluan. Sudah 3 bulan. Tapi itu kan ada kasus dulu Pak yang pernikahan di bawah umur yang dulu itu yang
Orang kaya dulu tuh siapa tuh Ustadz? Oh, Syekh Puji. Iya, Syekh itu apa? Lari ke pidana nggak tuh kemarin tuh? enggak, dia kalau dia ke perdata, yang itu mau dia mohon ke pengadilan kan, dispensasi. Seperti itu. Ada dia mohon ke pengadilan. Tapi kalau pidana dia maksa nih, anak di bawah umur. Ah, paksa nih, kamu harus mau. Itu pidana. Tapi Kemarin tuh udah terlanjur nikah kemarin. Nggih. kalaunya nikah. Misalnya gini deh, dibikin sesuatu yang ribet deh. Misalnya pernikahan siri anak di bawah umur. Kan itu lebih mikirnya lebih keras tuh. Oh Kan, ya. misalnya siri di bawah umur. Kalaunya di pengadilan kan, kalau nikah resmi, dia proses penetapan ke pengadilan kan. Tapi kalaunya dia nikah siri di bawah umur, pasti dia nggak melalui proses pengadilan kan, nggak melalui proses pendaftaran perkawinan KUA. Nah, bisa diangkat gitu Pak, itu bisa karena lebih menarik. Siap. Nah, Siap. Apa sih gitu? Siap. Tapi nanti Bapak bicara syarat sah perkawinan, perbandingan deh. Perbandingan syarat sah perkawinan menurut hukum negara kita, kemudian menurut fikih atau menurut kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam gimana? Menurut fikih gimana tuh? Fikih 4 mazhab. Siap. Seperti itu tuh. Itu bisa diangkat Pak ya untuk perdata ya? Bisa. Gitu. Oh siap. Bisa. Siapa lagi ya yang belum saya tanyain ya? Pak mau nanya. Sempat error tadi lah. Silakan Cindy, apa sih yang nggak buat Cindy ini? Cindy ya? Suara siapa tuh? Cindy ya, silakan Pak. Cindy. Ya, Cindy silakan. Pak, kalau tentang hukum pembatalan akte jual beli tanah bisa nggak, Pak? Bisa. Misalnya pembatalan jual beli tanah. Yang pertama, apa sih alasan pembatalan yang pengen Cindy kaji? Apakah karena dia wan prestasi? Apakah karena dia opremah? Atau karena perbuatan melawan hukum? Nah, pembatalan harus Karena dulu. perbuatan melawan Tentang apa perbuatan sih? melawan hukum, Pak. Tentang perbuatan melawan hukum. Pembatalannya. Nah, lihat tuh. Iya. Kapan suatu perjanjian dikatakan batal? Batal itu kan ada batal demi hukum, ada dapat dibatalkan kan? Ini karena dia tidak memenuhi syarat subjektif. Ini tidak memenuhi syarat objektif. Nanti kaji tuh syarat sah perjanjian karena dia tidak memenuhi syarat subjektif, tidak memenuhi syarat objektif. Kan ada kan, harus dibedakan. Kapan itu dapat dibatalkan, kapan itu batal demi hukum. Kembali lagi ke mata kuliah dasar, Cindy. Jelas, Cindy ya? Atau mau Iya, privat? Pak. Atau mau privat? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Langsung jelas Cindy ya. Cindy langsung jelas ya. Jelas, Pak. Seperti itu Cindy ya. Bedakan mana yang dapat dibatalkan, mana yang batal demi hukum. Cindy kan bicara batal kan. Batalnya perjanjian akta jual beli kan. Nah, itu batal itu ada batal demi hukum, ada dapat dibatalkan. Kapan itu lari ke pengadilan, kapan itu batal demi hukum Cindy. Kaji deh. Sesederhana itu simpel. Nah, segala macam. Siapa lagi ya? Aris. Ini Aris nih. Aris nanya, silakan Aris. Hai. Aris nih. Ngangkat tentang apa Agustina? Agustina ngangkat jurusan apa Agustina? Ibu Agustina ngangkat tentang jurusan apa? Perdata, pidana, atau teknik sipil? Halo, Pak. Oh, langsung nggak kedengeran, Pak. Itu semester kita nggak kedengeran. Padahal tadi lancar-lancar aja. Nggak kedengeran, Pak, katanya. Ya, tiba-tiba ditanya, suara Bapak pecah-pecah. Maaf, Pak. Ulang, Pak. Apa tadi, Pak? Agustina, Ibu Agustina, jurusan apa? Konsentrasi apa? Pidana, Pak. Pidana. Kemarin itu sih rencana mau fidusia, Pak. Tapi nggak jadi. Sekarang mau ngangkat tentang apa nih? Masih rencana sih mau ngangkat yang pembunuhan di bawah umur itu, nah Pak. Cuman kan masih belum
Belum fix sih, Pak. Itu berarti tindak pidana anak ya. Coba deh cari yang Iya, Pak. cari yang menarik. Itu saya lihat tadi ada 2 orang tentang tindak pidana anak. Ada Rahmah, ada siapa lagi tuh? Saya kalau cowok cepat lupa ya. Saya ingatnya cewek Rahmah tentang tindak pidana anak. Nah, Supriyanto habis ini- pakai Y tadi, Pak. Oh, Supriyanto. Diingatkan lagi saya. Aduh, gimana sih? Misalnya tentang apa? Cari yang menarik nih. Ibu Kalau ini, Agustina, Pak, UU ITE, Pak. Undang-undang ITE ada kayaknya sudah. Tentang apa yang menarik Ada tuh? juga, Pak ya. Tentang apa ya? Tindak pidana apa yang menarik ya? Karena saya bukan concern saya bukan perdata ya. Ada pencurian. Apa ya? Coba deh cari yang beda. Coba deh saya pengen dengar. Apa tindak pidana yang menarik tuh? Saya cari wangsit dulu deh, Pak. Soalnya masih belum nemu ide nih, Pak. Cari yang menarik ya, yang menarik. Yang kayak tadi kan Iya, tentang pembajakan film tuh nggak ada yang ngangkat lagi tuh mahasiswa kita tuh Mayong. Bagus tuh tentang pembajakan film tuh, nggak ada yang ngangkat lagi. Gimana Pak contohnya? Saya hobi nonton film juga. Pak, Kasih paling, kisah Pak. paling lain filmnya yang ditonton nih Mayong nih. Film Hollywood lah Pak, bukan lain. Kalau misalkan dari pemain dari pemain DC ke Marvel gitu Pak. Apa lagi? Apa lagi sih? Itu siapa yang nanya? DC ke Marvel itu bebas tergantung sutradara, tergantung Itu lihat perjanjiannya ya. Lihat perjanjiannya ya. Itu lihat perjanjiannya, dia biasanya kontraknya sampai berapa film tuh. Iya. Misalnya kayak Spider-Man aja kan, dulu Spider-Man Sony. Iya. Kemudian Itu dikembalikan diambil. lagi ke Marvel tuh. Ada kemarin aja yang habis kontraknya itu pemain Iron Man itu kalau di Civil War terakhir itu filmnya karena bayarannya itu kurang. Bayarannya kurang. Tempat nggak mau main Iron Man lagi si Robert. Apa sih kisah apa sih ini? Hafal. Misalnya ini perdata nih, misalnya nggak ada yang judul nih perdata nih, angkat tentang ini kontraktual pemain sepak bola dengan ini tuh sepak bola tuh perjanjian pemain sepak bola kan belum ada yang angkat lagi tuh saya lihat mahasiswa kita perdata tuh kontrak sepak bola itu gimana sih pemain sepak bola tuh Boleh. kan menarik tuh Boleh ya, Pak? Boleh lah makanya saya bilang cari yang dekat. Cari yang dekat tuh maksudnya cari yang kita lihat sehari-hari gitu. Seperti itu. Mayang langsung berkisah film lah. Apaan tuh? Apaan? Tapi Sarukan belum ada film terbarunya Sarukan ya. Siapa lagi ya? Ini udah slide 1, slide kedua. Siapa ya? Kayaknya Supriyanto, Senli, Meliani udah tanyain tadi ya. Meli udah, ini udah semua saya tanyain ya. Selesai. Siapa yang belum saya tanyain? Ica. Siapa? Nih ada pertanyaan lagi. Pak, belum. Ica belum Pak Ica. Ica sudah tadi. Sudah, maka skip tadi. Itu pertama tadi tuh. Ica Nah, tuh. Pak Haji. Cari yang Kita dekat ya. bobo. Mulai sekarang tulis ya. Sampai di sini yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Gak ada, Pak. Ada pertemuan lagi lah Pak. Pertemuan kedua kita masuk proposal ya. Ini kan judul dan rumusan masalah ya. Iya Pak. Karena tahapan skripsi itu dia judul rumusan masalah, masuk ke proposal, masuk skripsi. Jadi kita 3 pertemuan saja ya. Ini kita bahas judul, sudah kita bahas. Dapat gambaran semua udah ya. Dapat gambaran Pak. Dapat Pak. Ahmad Hamdani memantra-mantrai saya nih. Alhamdulillah gini. Mudah-mudahan si dia mau diberkahi kali dah. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Cukup. Gak ada, Pak. Nanti rekaman saya share di YouTube aja ya supaya kalian nonton ya. Siapa sih? Mantap Pak. Langsung like Pak, langsung like. Share grup juga, Pak. Nambah jam tayang nonton. Oke, siapa?
Oke, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, saya KKN kayak apa, Pak? KKN, Pak? KKN, Pak. Oh, terkait KKN. KKN, PPKH, Pak. PKH, Pak.